Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah kalau masuk semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, silahkan untuk ketua kelas dipimpin doa. Silahkan Mas Afif. Siap, berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Sudah siap belajar semuanya hari ini? Siap, Bu. Siap ya. Nah, kalau sudah siap, sebelum melanjutkan materi hari ini, Ibu ingin tanya. Ada yang masih ingat pembelajaran kemarin kita membahas tentang apa? Jam, Bu. Betul ya. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang jam. Nah, sekarang kita akan meneruskan pembelajaran kita yang selanjutnya. Hari ini kita akan belajar tentang alat ukur berat dan satuan ukur berat. Sebelumnya ada yang tahu apa itu alat ukur berat? Timbangan, Bu. Betul Asa, timbangan. Lalu kalau satuan ukur berat itu apa? Kilogram, Bu. Iya, kilogram. Tapi selain kilogram, satuan ukur berat juga ada yang lainnya. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama ya. Kita masuk ke materi yang pertama, alat ukur berat. Tadi betul yang dikatakan oleh Dewi bahwa yang dikatakan oleh Asa, alat ukur berat itu adalah timbangan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang macam-macam timbangan. Ada 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama, ada yang tahu ini gambar apa? Timbangan berat. Iya, timbangan beras, tapi namanya adalah timbangan duduk. Nah, timbangan ini digunakan untuk menimbang benda-benda yang berat, seperti tadi, betul Vera, untuk menimbang beras. Kita lanjut ke timbangan yang kedua. Ada yang tahu ini gambar apa? Neraca, Bu. Betul, Anissa. Ini gambar neraca. Nah, neraca ini biasanya digunakan untuk menimbang emas ya. Kita lanjut, gambar yang terakhir. Ada yang tahu ini gambar apa? Yang di pasar, Bu. Betul, Anissa. Ini gambar yang di pasar ya, tapi ini namanya adalah timbangan digital. Nah, timbangan digital ini biasa digunakan untuk menimbang buah, menimbang sayur, menimbang gula, seperti itu. Jadi, timbangan ini memang betul tadi seperti kata Sania bahwa timbangan ini sering ada di pasar, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Nah, kalau bisa dipahami, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu satuan ukur berat. Tadi Dewi sudah mengatakan bahwa satuan ukur berat itu adalah kilogram. Nah, selain kilogram, itu ada gram dan juga ada ons. Di mana kilogram itu disimbolkan dengan huruf K dan G kecil. Sedangkan gram disimbolkan dengan huruf G kecil dan yang satu lagi ons. Di mana 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Dan 1 ons itu sama dengan 100 gram. Sedangkan 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Ya, kalau bisa, sekarang Ibu punya soal. Nanti siapa yang bisa jawab akan Ibu beri hadiah ya. Ibu bacakan dulu soalnya. Berat adik 6 kilogram. Berapa berat adik dalam satuan ons? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, Nisa. Jawabannya 60, Bu. Kenapa 60, Nisa? Karena dalam 1 kilogram sama dengan 10 ons. Jadi 10 kali 6 sama dengan 60, Bu. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Nisa. Nah, tadi sesuai janji Ibu ya, yang betul akan Ibu beri hadiah. Jadi, Ibu akan memberi hadiah untuk Nisa. Ini Nisa. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Nah, semuanya sudah bisa dipahami materi kita hari ini tentang alat ukur berat dan satuan ukur berat? Bisa.
Saya. Nah, sudah selesai materi kita hari ini. Nah, sebelum Ibu mengakhiri, Ibu ingin tanya, adakah yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, Siti, silahkan. Jadi tadi kita sudah belajar alat ukur berat, yaitu timbangan ada timbangan duduk, timbangan digital, dan baca, dan tadi juga sudah belajar satuan ukur berat ada kilogram, berat, dan ounce. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Siti. Beri tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, itu ya kiranya materi kita hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkan materi kita, yaitu alat ukur panjang dan satuan ukur panjang. Jangan lupa belajar ya. Sebelum Ibu akhiri, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian dari Ibu. Terima kasih kepada anak-anak semuanya sudah bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu harap seterusnya juga tetap semangat ya untuk belajar. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mesti perak. Iya pasti nang dia. Gitu kan oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas boleh dipimpin berdoa. Siap, berdoa mulai. Selesai. Amin. Ya, Ibu cek persesi terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Ya, alhamdulillah ya. Coba Ibu tanya, apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi kita hari ini akan belajar tentang apa? Apakah ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Tidak, Bu. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang sistem tata surya. Ada yang tahu apa itu sistem tata surya? Luar angkasa, Bu. Betul. Jadi, sistem tata surya itu yang ada di luar angkasa. Nah, apa sih itu sistem tata surya? Tata surya merupakan kumpulan dari benda-benda langit yang terdiri atas matahari dan semua objek yang mengelilinginya atau mengelilingi matahari. Nah, kalian bisa amati ya gambar yang terdapat di PowerPoint. Kira-kira ada apa aja di dalam gambar? Planet, Bu. Ya, betul Sania. Lalu ada? Ya, betul Anissa. Lalu ada? Matahari, Bu. Ya, betul Dewi. Meteor, Bu. Ya, betul. Nah, tadi yang anak-anak sebutkan itu sudah benar. Terdapat ada matahari, ada meteor, ada komet, ada planet, dan lain sebagainya. Itu merupakan anggota dari tata surya. Tadi yang Dewi sebutkan ada matahari. Matahari itu merupakan titik pusat tata surya. Lalu yang kedua ada planet yang tadi disebutkan oleh Asa. Nah, benda langit dalam tata surya yang bergerak mengelilingi matahari dengan rotasi yang stabil. Lalu ada yang seperti bebatuan kecil. Itu namanya asteroid. Asteroid adalah planet batuan kecil yang sangat banyak. Lalu ada meteor. Meteor adalah bagian dari asteroid yang terpisah. Itu disebutnya meteor. Lalu ada komet. Komet ini merupakan
benda langit yang kena cahaya dan bercahaya karena adanya gesekan atom. Oke. Lalu bisa diamati lagi ya gambar yang pada proyektor ini. Kira-kira ada berapa planet? Ada yang tahu? Ada 8 planet, Bu. Iya, betul Asil. Jadi di dalam gambar ini ada 8 planet dan 1 matahari. Yuk kita baca bareng-bareng. Yang pertama ada matahari, lalu yang kedua ada planet Merkurius, yang ketiga Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ya, bagus. Coba Ibu tanya, planet yang terdekat dengan matahari itu apa? Merkurius, Bu. Ya, betul. Lalu yang terjauh itu ada planet apa? Neptunus, Bu. Iya, bagus. Kalian pada pintar-pintar semua. Nah, jadi itu merupakan planet-planet sesuai dengan posisinya masing-masing dari yang terdekat dan terjauh. Nah, setiap planet ini mempunyai karakteristik dan ciri-cirinya masing-masing loh. Nah, yang pertama ini ada Merkurius. Merkurius planet yang terkecil atau planet yang terdekat dengan matahari. Lalu yang kedua ada Venus. Planet ini berputar berlawanan daripada planet yang lainnya. Lalu yang ketiga ada Bumi. Bumi ini yang kita tinggali, planet yang kita tinggali adalah salah satu planet yang bisa ditempati oleh makhluk hidup. Lalu yang keempat adalah planet Mars. Planet Mars ini berwarna merah atau biasa dijuluki dengan planet merah. Lalu yang kelima ada Jupiter. Jupiter ini merupakan planet terbesar yang ada di dalam tata surya. Lalu yang keenam ada Saturnus. Saturnus ini planet yang memiliki cincin. Ya, cincin, kalian tahu cincin? Tahu, Bu. Ya. Lalu selanjutnya ada Uranus. Uranus ini planet yang rotasinya menyamping. Dan yang terakhir ada Neptunus. Neptunus ini planet yang terjauh dari matahari. Sampai sini apakah paham? Paham, Bu. Ya. Coba, apakah ada yang mau bertanya? Ya, silahkan Siti. Kenapa hanya planet bumi yang bisa ditinggali oleh makhluk hidup? Ya, bagus. Jadi, kenapa planet bumi yang hanya bisa ditinggali oleh makhluk hidup? Oke, karena planet bumi ini salah satu planet yang memiliki oksigen. Oke, paham ya? Nah, Ibu akan kasih pekerjaan rumah ya kali ini. Coba buka halaman 82. Itu dikerjakan di rumah ya. Oke. Sudah selesai materi pada hari ini. Apa kesimpulannya? Tata surya. Ya, betul. Terus? Anggota tata surya dan karakteristik planet, Bu. Iya, bagus. Oke. Jadi, kita ini telah belajar tentang sistem tata surya, karakteristik tata surya, dan lain sebagainya. Lalu, Ibu cukupkan ya pada pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa PR-nya dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Lalu kita besok akan belajar tentang rotasi dan revolusi bumi. Oke, mari kita ucapkan alhamdulillah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Iya, gimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Oke, baik. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan berdoa bersama. Silakan ketua kelasnya. Ya, berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Sebelumnya masuk semua ya hari ini? Masuk semua, Bu. Oke, bagus. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, adakah yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Definisi tari, Bu. Oke, betul sekali. Jadi, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa itu tari. Nah, jadi di dalam tari itu kan banyak gerakan-gerakan ya. Nah, gerakan-gerakan itu yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu dinamika gerak tari. Oke, jadi setelah kita mempelajari ini, diharapkan kita itu dapat mempraktekkan jenis-jenis gerakan tari itu dengan tepat dan percaya diri. Oke, sebelumnya adakah yang tahu apa itu dinamika gerak tari? Tidak, Bu. Oke, jadi dinamika gerak tari itu adalah variasi-variasi dalam sebuah gerakan tari yang menunjukkan bahwa tari itu menarik dan tidak monoton. Oke, selanjutnya di dalam dinamika gerak tari itu ada dua jenis gerakan. Yang pertama itu ada gerakan kuat dan yang kedua adalah gerakan lemah. Nah, gerakan kuat ini adalah gerakan yang bertenaga, bersemangat, dan energik. Nah, contohnya itu ketika kita menggerakkan badan ke kanan dan ke kiri, itu termasuk gerakan yang kuat. Nah, sedangkan gerakan yang lemah adalah gerakan yang penuh penghayatan atau gemulai. Nah, contohnya itu ketika kita menggerakkan tangan ke kanan dan ke kiri, itu contoh gerakan yang lemah. Oke, untuk agar kita lebih paham tentang materi hari ini, boleh kalian untuk berdiri, kita praktekkan gerakan-gerakan baik gerak lemah ataupun gerak kuat. Oke, sambil Ibu contohkan, kalian boleh dipraktekkan ya. Yang pertama ada gerak mengangkat tangan kanan dan kiri secara bergantian. Oke. Gerakan yang kedua adalah gerakan menggerakkan tangan. Jadi angkat tangan kalian ke atas dulu, lalu gerakan ke bawah sambil seperti menirukan gerakan air hujan gini. Oke. Gerakan adalah rentangkan tangan lalu dibengkokkan seperti membentuk huruf O. Oke, yang keempat adalah rentangkan tangan kalian ke samping lalu putar pergelangan tangan kalian secara perlahan. Yang kelima adalah kalian acungkan tangannya ke depan lalu dilentikan. Oke, kayak gitu. Dan yang terakhir adalah bertepuk tangan. Oke, bisa ya digerakkan semua ya? Oke, sekarang akan kita praktikkan sambil bernyanyi. Sekarang Ibu contohkan dulu, nanti kalian ulangi bersama-sama ya. Oke. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan dilentikan, mari tepuk tangan. Bisa? Bisa. Oke, sekarang kalian ikut nyanyi dan harusnya lebih semangat, oke? Setelah hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan dilentikan, mari tepuk tangan. Kita ulangi sekali lagi yang lebih semangat, oke? Oke, 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan dilentikan, mari tepuk tangan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, bisa dipahami ya apa yang Ibu sampaikan hari ini? Setelah tadi kita mempelajari dinamika gerak tari, kita juga sudah mempelajari jenis-jenis gerak lemah ataupun gerak kuat. Nah, sekarang adakah yang bisa mencontohkan baik gerak lemah ataupun gerak kuat? Silakan. Oke, Nisa silakan. Mengangkat kaki, kaki berjinjit. Oke, yang gerak lemah. Iya, Erni silakan. Gerak lemah itu menggerakkan tangan ke samping kanan dan ke samping kiri. Oke, bagus. Sudah paham semua ya sekarang ya? Sudah, Bu.
Oke, alhamdulillah. Jangan lupa nanti di rumah untuk dipelajari kembali, karena kita akan bertemu minggu depan untuk membahas tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Boleh ketua kelas untuk dipimpin berdoa? Siap, berdoa mulai. Selesai. Oke, sekian dari Ibu. Salam untuk orang tua di rumah, hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat yang itu ya. Ini. Oh iya. Mas, oh iya. Astagfirullah. Apa nih? Buset, buku huruf. Baik, Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Adakah yang tidak berangkat pada hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Monggo untuk ketua kelas untuk dipimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, dengan berdoa kita berarti mengucapkan rasa syukur kita kepada kehadirat Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita dan dititipkannya ilmu-ilmu yang semoga bisa bermanfaat kelak. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, adakah yang masih ingat kemarin kita membahas apa? Iya, kemarin kita telah membahas bacaan surat Atin dan terjemahnya dan kaidah-kaidahnya yang tentu saja merembet dengan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tentang hukum memati. Adapun tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu melalui diskusi nanti peserta didik dapat menjelaskan hukum bacaan memati, dan yang kedua nanti peserta didik mampu menerapkan bacaan memati. Nanti kalian bisa berkelompok untuk mencari contoh hukum memati. Adapun pembagian hukum mim sukun atau memati itu ada berapa? 3. Iya, pembagian mim sukun atau memati itu ada 3. Yang pertama ikhfa safawi, terus idhom safawi, atau iya idhar safawi. Idhom safawi itu atau idhom mimi biasa yang sering dipanggil. Nah, pengertian hukum memati, adakah yang tahu apa pengertian hukum memati? Ya, Mbak Dewi, apa? Huruf mim yang tidak memiliki harokat dan bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Iya, huruf mim yang tidak memiliki harokat atau tanda baris dan bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Nah, sekarang kita akan memulai materi. Yang pertama yaitu ikhfa safawi. Ikhfa safawi adalah apa? Apabila mim mati bertemu dengan Iya, apabila ada huruf mim mati bertemu dengan ba. Cara membacanya yaitu dibunyikan samar-samar. Nah, contohnya wa may ya'tasim billah. Nah, samar antara mimnya dan ba itu dibaca samar.
Terus dilanjutkan yang kedua yaitu idgham syafawi. Idgham syafawi itu apa? Mim mati bertemu mim. Ya, mim mati bertemu mim. Adapun nama lain dari idgham syafawi yaitu idgham mimi atau idgham mislain. Cara membacanya yaitu apa? Seperti menyuarakan mim yang bertasjid. Seperti menyuarakan mim yang bertasjid. Adapun contohnya yaitu mislahum mangahum. Ada tasjidnya, seperti ada tasjidnya. Paham? Baik, dilanjutkan materi yang ketiga yaitu idhar safawi. Apa itu idhar safawi? Ada yang tahu? Iya, apabila ada mim mati bertemu huruf selain mim dan ba. Cara membaca idhar safawi yaitu gimana? Bunyi mim disuarakan dengan terang dan jelas tanpa berdengung di bibir dengan mulut tertutup. Ya, cara membacanya yaitu jelas. Contohnya yaitu contoh idhar safawi yaitu fi amwalihim haqqu. Nah, jadi mim dan mim bertemu salah satu huruf selain mim dan ba yaitu hak di situ contohnya. Lihim hak. Jadi dalam bibir itu terjeda mingkem. Nah, sekarang kalian disuruh untuk berkelompok untuk mencari contoh dari salah satu hukum mim mati. Gimana? 3-3 kelompoknya, ya. Ada yang sudah selesai? Iya, coba kelompokan pertama. Mbak siapa namanya? Iya, Mbak Erni, coba ditulis contohnya dan cara membacanya gimana. Papan tulis kita. Iya. Ya, gimana cara membacanya? Alaihim walahum. Itu bacaan apa itu? Idhar safawi. Iya, idhar safawi. Ngalaihim walahum. Nah, itu idhar safawi. Cara membacanya gimana? Jelas. Ya, terima kasih. Nah, sudah paham semua? Nah, sebelum diakhiri dalam pembelajaran pada pagi hari ini, apa kesimpulan dari materi-materi yang kita bahas? Jadi pembagian mim mati ada berapa? 3. Nah, apa saja? Idhar safawi, idgham safawi, terus ikhfa safawi. Baik, jangan lupa terus belajar dan membaca Al-Quran biar hukum-hukumnya juga jelas. Baik, mungkin sekian dari Bapak. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Oh iya, shit. Apa? Kok soal? Kamu kok? Yuk. Yuk. Yuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Adakah yang tidak hadir? Ya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Siap, berdoa mulai. Selesai. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, apakah ada yang masih ingat? Kemarin kita membahas tentang apa? Syahadat, Bu. Ya, ya betul, Vera dan Asa. Hari ini Ibu akan menjelaskan apa itu puasa Ramadan. Puasa itu menurut bahasa adalah menahan dan berhenti dari segala sesuatu. Menurut istilah fikih adalah menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri dan segala perbuatan yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan ketentuan syarat dan rukun tertentu. Apakah ada yang tahu apa itu puasa? Ya betul, Mbak Siti. Ada lagi yang tahu? Tidak makan dan tidak minum, Bu. Ya betul. Di sini ada hukum puasa. Apa itu hukum puasa? Ada yang udah tahu nggak? Apa itu hukum puasa? Hukum puasa Ramadan yaitu fardu ain atas setiap muslim yang sudah balik. Dan di sini ada syarat wajibnya. Syarat wajib puasa yaitu ada Islam, balik, berakal sehat, suci dari hadas dan nifas, sama mampu kuat berpuasa. Syarat sah puasa yaitu ada Islam, mumayyiz, suci dari haid, nifas pada waktu yang diperbolehkan puasa. Rukun puasa yaitu ada niat, menahan lapar. Sunnah puasa itu ada makan sahur, berbuka dengan yang manis-manis, memperbanyak sedekah, memperbanyak tadarus Quran, berdoa sebelum dan sesudah. Ada yang tahu apa itu yang membatalkan puasa? Hal-hal yang membatalkan puasa yaitu makan dan minum dengan sengaja di siang hari, muntah dengan sengaja, keluar darah haid atau nifas, keluar air mani karena sengaja, dan gila. Orang yang boleh meninggalkan puasa itu orang yang sedang sakit, orang dalam perjalanan, ibu hamil dan menyusui, orang yang sudah lanjut usia, dan perempuan yang sedang haid. Ya, di situ coba kalian buka halaman 58. Di situ ada soal ya. Silakan kalian kerjakan satu-satu. Kalau ada yang tidak tahu, silakan tanyakan ke ibu. Ada yang sudah selesai? Coba lihat. Ya, betul sekali. Ya, mungkin pelajaran pada pagi hari ini Ibu cukupkan. Sebelumnya Ibu mohon maaf bila ada salah kata. Ada yang bisa menjelaskan apa yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini? Saya, Bu. Iya, Mbak Erni. Pengertian puasa, hukum puasa, syarat-syarat puasa, rukun puasa, dan hal yang membatalkan puasa. Ya, betul Mbak Erni. Ya, sebelum Ibu cukupkan, mungkin pelajaran pada pagi hari ini udah ya. Paham nggak kalian? Paham, Bu. Ya, sebelum kita akhiri, kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Aduh, ngeblank sampai. Wis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Ibu cek kehadiran dulu ya. Adakah yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran kita kali ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Asa dipimpin doa. Siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu ingin tanya, adakah yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Panca-indera. Ya, bagus. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang panca indera, yaitu ada indera penglihatan, indera penciuman, indera peraba, dan juga indera perasa. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Tidak, Bu. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi bagian tubuh. Di antaranya ada otak, mata, hidung, telinga, dan juga lidah. Yang pertama ada otak. Otak berfungsi sebagai indera untuk memikir, baik itu pikiran, baik kita mempunyai otak untuk memikir segala hal, baik itu tentang pendidikan, mungkin teman, sekolah, dan juga lain-lain. Kemudian ada hidung. Hidung berfungsi sebagai indera penciuman dan juga menyaring udara yang masuk ke dalam hidung. Kemudian ada mata. Mata berfungsi sebagai indera penglihat. Kita membutuhkan mata untuk melihat, seperti melihat teman-teman, melihat hewan, dan juga sekitar yang ada di keliling kita. Kemudian ada telinga. Telinga berfungsi untuk mendengar dan juga menjaga keseimbangan tubuh kita. Kita mempunyai dua telinga, yaitu telinga kanan dan telinga kiri. Ya. Kemudian kita juga mempunyai lidah. Lidah kita ada di mana? Di dalam mulut. Ya. Fungsi dari lidah yaitu kita bisa mengetahui rasa makanan, juga sebagai alat bantu untuk menelan makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Baik, mungkin materi hari ini cukup sekian. Minggu depan kita akan mempelajari tentang macam-macam jenis hewan. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mungkin alangkah lebih baiknya untuk kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar apa lah? Mungkin kalian gambar. Ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, adakah yang tidak berangkat hari ini? Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doa. Siap, berdoa mulai. Selesai. Oke, masih ada yang ingat? Minggu kemarin kita sudah belajar apa ya? Iya, pintar sekali. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang keteladanan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Oke, sekarang Ibu mau tanya, sudahkah kalian menonton video yang Ibu kirimkan kepada orang tua kalian? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah coba berisikan apa sih video tersebut? Silsilah keluarga Abu Bakar dan Umar beserta pengikutnya, Bu. Oke, selanjutnya hari ini kita akan belajar secara berkelompok. Jadi Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok kecil. Oke, kelompok 1 dari Mbak Asa sampai Mbak Sania, terus kelompok 2 dari Mbak Siti sampai dengan Mbak Asil. Oke, Ibu bagikan ya. Oke. Oke, sudah menerima semua ya? Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi di lembar kerja itu udah ada ya, kalian disuruh untuk mendiskusikan tentang keteladanan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Jadi kelompok 1 itu membahas tentang Umar bin Khattab, kelompok 2 itu membahas tentang Abu Bakar. Oke, Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Jika masih ada yang bingung boleh ditanyakan ya. Oke, silakan dikerjakan. Iya bagus, iya ini harus dikaitkan ya. Oke, gimana? Kelompok 2 udah selesai? Wah, udah pintar sekali ya. Oke, dilanjutkan. Diskusi dengan kelompok masing-masing, jangan berdiskusi dengan kelompok lain. Oke. Berhubung waktu sudah selesai, perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan melakukan presentasi. Silakan. Ya, dari kelompok 1. Iya, sifat keteladanan Umar bin Khattab yaitu pemberani dan rela berkorban, sederhana dan rendah hati, bertanggung jawab, adil dan amanah. Nah, penerapannya yaitu pemberani. Umar bin Khattab itu menggunakan keberaniannya untuk melindungi Islam. Keberaniannya antara lain mengumumkan keislamannya. Oke, kelompok 2. Yang kedua, sifat keteladanan Abu Bakar As-Siddiq, lembut, sabar, dermawan, adil, suka bermusyawarah. Penerapannya dermawan. Abu Bakar merupakan sahabat Nabi yang sangat dermawan. Beliau memberikan hartanya untuk kepentingan umat. Oke, betul sekali. Boleh tepuk tangan buat teman-teman kalian. Oke, dari presentasi teman-teman kalian, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Mbak Dewi. Saya ingin bertanya kelompok 1, contoh penerapan keteladanan Umar dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke silakan. Dari kelompok 1 siapa yang mau jawab? Oke, Mbak Asa, silakan. Contohnya yaitu berani mengutarakan pendapat dan berani tampil di depan kelas. Oke, pintar sekali, boleh tepuk tangan. Oke, boleh silakan duduk kembali ke tempat kalian masing-masing. Oke, Ibu review sedikit ya dari presentasi teman-teman kalian tadi. Jadi betul ya, dari kelompok 1 dan 2, tadi kelompok 1 sebutkan bahwa gambar ini merupakan sifat pemberani. Jadi Khalifah Umar bin Khattab itu merupakan khalifah yang pemberani. Keberaniannya itu seperti berani mengungkapkan keislamannya, kemudian berani melakukan hijrah secara terang-terangan. Oke, kemudian dari kelompok 2 tadi mendapatkan gambar ini. Nah, gambar ini melambangkan bahwa ini merupakan dermawan atau suka memberi. Jadi Khalifah Abu Bakar itu merupakan khalifah yang dermawan. Khalifah Abu Bakar ini memberikan hartanya itu untuk kepentingan umat. Jadi pada saat perang Tabuk, Khalifah Abu Bakar itu memberikan seluruh harta bendanya yang ada di rumah itu kepada Rasulullah SAW untuk kepentingan peperangan. Oke, dari pembelajaran hari ini, apakah sudah paham anak-anak? Oke, adakah yang ingin bertanya? Oke, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, coba Ibu mau minta tolong. Coba simpulkan materi pada pembelajaran hari ini. Oke, silakan Mbak Erni. Jadi ada
ada keteladanan yang dapat kita ambil dari dua sahabat Nabi. Antara lain kita harus mempunyai sikap rendah hati, adil, sabar, dan pemberani. Iya, pintar sekali. Boleh tepuk tangan buat Mbak Erni. Oke, berhubung waktu sudah mau habis, sebelum Ibu akhiri, Ibu mau mengingatkan, jangan lupa untuk belajar dan membaca materi selanjutnya tentang Utsman bin Affan. Jangan lupa belajar dan dibaca. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Ya, sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap, berdoa mulai. Selesai. Oke. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Belum, Bu. Ya, hari ini kita akan belajar tentang hujan. Nah, kemarin kita belajar tentang cuaca. Nah, cuaca itu ada apa aja anak-anak? Panas, hujan. Iya, betul. Dia. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu cuaca, yaitu hujan. Nah, silakan anak-anak perhatikan ke depan terlebih dahulu ya. Di sini ada apa aja anak-anak? Ada gunung, Ada matahari, ada awan, ada air. Ya, betul. Nah, proses terjadinya hujan itu diawali dengan adanya matahari. Sinar matahari ini menyinari ke seluruh permukaan bumi, baik itu di perairan. Nah, perairan itu bisa dari sungai, danau, laut, dan sebagainya. Nah, proses ini dinamakan dengan evaporasi. Apa anak-anak? Evaporasi. Ya, benar. Selain dari perairan, tumbuhan juga mengeluarkan uap air ya. Nah, dinamakan dengan transpirasi. Nah, setelah air itu menguap ke atas, nah kemudian uap air tersebut itu berkumpul menjadi satu, menjadi besar. Nah, sehingga menjadi awan yang besar. Nah, awan itu menjadi berwarna kelabu atau yang biasa kita sebut dengan mendung, ya. Karena uap air tadi yang panas dari sinar matahari. Nah, proses ini dinamakan dengan kondensasi. Apa anak-anak? Kondensasi. Ya. Nah, setelah tadi awan itu berkumpul, kemudian awan ini tidak kuat menahan banyak uap air panas. Nah, sehingga uap air itu turun menjadi tetesan air yang dinamakan dengan atau biasa kita sebut dengan hujan. Ya, betul. Nah, setelah hujan itu tadi, kemudian air itu langsung turun ke bumi. Nah, kemudian diserap oleh tanah. Nah, namanya proses ini yaitu filtrasi. Apa? Filtrasi. Ya. Nah, setelah diserap itu kemudian kembali lagi ke laut gitu, ke perairan. Nah, jadi proses terjadinya hujan ini seperti roda berputar gitu ya. Jadi mengulang terus dari awalnya dari laut, terus nanti menguap, terus nanti kembali lagi ke laut, seperti itu. Nah, sampai sini bisa dipahami nggak anak-anak? Bisa, Bu. Nah, tadi ada berapa prosesnya? 5, Bu. Ya, apa saja coba? Evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Ya, betul. Pintar semua anak Ibu. Tepuk tangan. Nah, mungkin
pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Nah, silakan materinya dibaca lagi di rumah dan jangan lupa dipelajari pembelajaran selanjutnya. Dari Ibu cukup sekian. Terima kasih. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Nih, Bu. Oke, pada pembelajaran yang telah lalu kita sudah belajar tentang aktivitas-aktivitas manusia yang melibatkan organ gerak. Nah, coba kalian amati aktivitas sehari-hari. Saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa tangan kita juga bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Saya, Bu. Ya, Nisa? Karena terdapat tulang dan otot, Bu. Ya, betul. Tangan dan kaki kita bisa bergerak karena terdapat tulang dan otot di dalamnya. Tulang dan otot inilah yang menggerakkan tangan dan kaki kita. Sekarang kita akan belajar tentang organ gerak manusia yang terdiri dari banyak tulang. Sekarang Ibu minta kalian buka buku halaman 64. Sudah dibuka semua ya? Ada gambar kayak gini ya anak-anak? Ya, itu ada gambar organ gerak manusia yang terdiri dari banyak tulang. Ada tulang tengkorak, terus tulang apa aja itu? Rahang bawah, Ya, terus? Ya, sampai tulang pergelangan kaki. Dipahami ya nama-namanya dan letaknya di mana. Terus juga kalian baca materi tentang fungsi tulang pada tubuh bawahnya. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Oke, sudah selesai ya bacanya. Ibu minta kalian untuk tutup buku kalian terlebih dahulu. Sekarang Ibu akan bagikan sesuatu pada kalian. Udah dapat semua ya? Ya, jadi kalian diminta untuk memasangkan nama-nama ke letaknya. Nama-nama tulang ke letaknya ya dengan garis. Yang kedua, kalian diminta untuk menggambar tulang pada lengan manusia. Gambar sebisanya kalian aja ya. Paham anak-anak? Jangan lupa diberi nama. Oke, Ibu kasih waktu 25 menit dari sekarang. Ada yang kesulitan? belum, Bu. Oke, waktunya udah habis. Silakan kumpulkan ke depan. Ibu koreksi dulu ya. Iya, Bu. Ya, sudah Ibu koreksi semua anak-anak. Ternyata sebagian besar jawaban kalian itu benar. Dan gambar kalian juga bagus semua loh. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, karena materi udah habis, ada yang mau bertanya? Belum, Bu. Ya. Kalau gitu, berarti kalian sudah paham semua ya. Jangan lupa besok dipelajari lagi supaya agar kita pengetahuannya lebih luas tentang organ gerak manusia dan fungsinya. Oke.
Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Untuk hari ini siapa yang nggak hadir? Ya, alhamdulillah berangkat semua. Untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas memimpin berdoa. Siap, berdoa mulai. Selesai. Ya. Ibu mau bertanya, minggu kemarin kita belajar terkait apa? Ada yang tahu? Rantai makanan, Bu. Iya, betul sekali. Kemarin kita belajar terkait rantai makanan. Sebelum kita memulai belajar hari ini, Ibu jelaskan untuk tujuan pembelajaran kali ini. Ibu berharap kepada anak-anak atau peserta didik bisa menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Untuk materi hari ini adalah penggolongan hewan menurut jenis makanannya. Sebelumnya Ibu jelaskan materi terkait tentang hewan dan jenis-jenis makanannya. Minggu kemarin sudah belajar terkait rantai makanan. Itu ada hewan yang pemakan tumbuhan, hewan pemakan daging. Untuk saat ini kan teman-teman ada yang punya hewan peliharaan nggak di rumah? Punya. Pasti ada yang punya, ada yang tidak. Ya, untuk itu hewan peliharaan itu kan bermacam-macam. Ada yang memelihara kambing, bebek gitu, ataupun kucing. Dari teman-teman itu kan ada kucing. Kucing itu makannya hewan lain atau daging. Itu termasuk dalam penggolongan hewan jenis karnivora. Untuk selanjutnya itu ada kambing. Kambing itu hewan pemakan tumbuhan yang bisa kita sebut dengan herbivora. Dan yang terakhir itu ada misalnya bebek. Bebek itu pemakan segalanya, bisa makan serangga, bisa makan tumbuhan gitu. Itu termasuk dari hewan jenis omnivora. Tuh. Jadi ada berapa tadi penggolongan hewan? 3. Apa aja? Karnivora, herbivora, omnivora. Iya, betul sekali. Selanjutnya untuk pertemuan kali ini Ibu mau bagi 3 kelompok. Untuk kelompok pertama dari Mbak Erna sampai Mbak Nisa. Untuk kelompok 2 dari Mbak Asyel sampai Mbak Dewi. Selanjutnya terakhir ada Mbak Vera sampai Mas Afif. Nanti Ibu bagiin stick kayak gini ya. Nanti dari teman-teman. Ya. Nanti teman-teman berdiskusikan dengan teman-teman kelompoknya terkait jenis makanan apa yang ada di stick itu masing-masing. Ibu beri waktu 5 menit. Ya, cukup. Untuk perwakilan dari teman-teman, bisa ada yang bisa maju untuk menusukkan stick tadi sesuai dengan ya. Kelompok 2 dapat jenis kelompok hewan apa? Omnivora, Bu. Iya.
Kelompok 1 sama kelompok 3 silakan maju. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah mau maju tadi dan udah berdiskusi. Sekarang kita sebutkan satu-satu ya, hewan dari hewan herbivora ada apa aja? Sapi, kelinci, kerbau. Lalu untuk kelompok hewan karnivora ada apa aja? Singa, anjing. Ya. Untuk kelompok hewan omnivora ada apa aja? Bebek, ayam, panda. Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak kenapa panda itu termasuk omnivora? Padahal kan omnivora itu pemakan segalanya. Kan teman-teman tahunya panda itu makannya bambu. Ya, kenapa? Ini termasuk omnivora, ada yang tahu? Ya, Ibu jelasin ya. Kenapa panda termasuk dari kelompok omnivora? Karena selain mereka memakan bambu, mereka juga ternyata memakan serangga untuk memperoleh proteinnya. Jadi begitu ya anak-anak. Iya. Selanjutnya, sekarang Ibu mau tanya, dari pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Iya, Mbak Asiel? Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, Bu. Iya, selanjutnya? Iya? Hewan pemakan tumbuhan namanya herbivora. Iya, betul sekali. Selanjutnya? Hewan pemakan daging namanya karnivora. Iya, betul sekali. Selanjutnya ada yang lagi? Hewan pemakan segalanya namanya omnivora. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk semua. Ya, untuk pembelajaran hari ini mungkin Ibu cukupkan. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kurang biru. Sudah.